Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang puasa-puasa yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Ya, setelah kita membahas tentang puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, kita kali ini membahas tentang puasa-puasa sunnah. Ada beberapa puasa sunnah yang kita temukan disunnahkan untuk dilakukan. Antara lain yang pertama adalah puasa sittat ayyam min Syawal. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Sebagaimana kita ketahui, setelah berakhirnya bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Ya. 1 Syawal adalah hari di mana kita berlebaran, hari Idul Fitri. Ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, hari Idul Fitri dilarang atau diharamkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Tapi 1 hari setelah Idul Fitri, 2 Syawal dan seterusnya, itu sudah disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Syawal. Apa keutamaan puasa Syawal? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Imam Al-Bukhari dan An-Nasai, An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu ia mengikuti puasa Ramadan tersebut dengan 6 hari, ya, puasa di bulan Syawal, maka kata Rasulullah, faka'annama sama ad-dahr, seolah-olah ia puasa sepanjang tahun. Ya, seolah-olah ia berpuasa sepanjang tahun. Para ulama menjelaskan bahwa kalau diperhitungkan bahwa ya, pelipat gandaan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-hasanatu bi asyri amsalihha, bahwa satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali, maka perhitungannya adalah bahwa 1 hari di bulan Ramadan itu sama dengan 10 hari, ya, sama dengan 10 hari. Ya. Maka perhitungannya bulan Ramadan itu nilainya sama dengan 10 bulan. Ya. Sama dengan 10 bulan. Ya. Kemudian 6 hari itu sama dengan 2 bulan. Ya. Jadi totalnya sama dengan 1 tahun. Ya. Itu penjelasan para ulama. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu selama 30 hari, itu nilainya sama dengan 10 bulan, kemudian 6 hari, 6 hari di bulan Syawal, al-hasanatu bi asyri amsalihha, maka sama dengan 2 bulan kebaikan, ya, maka totalnya 12 bulan. Ya. Itu persis sama dengan yang dikatakan oleh Rasulullah, faka'annama sama ad-dahr, seolah-olah ia berpuasa sepanjang tahun. Lantas, bagaimana cara melakukan puasa Syawal tersebut? Ya. Menurut Imam Ahmad, bahwa puasa Syawal itu yang 6 hari itu dilakukan mutatabi'ah, dilakukan secara berurut, wa ghaira mutatabi'ah. Bisa dilakukan secara berurut 6 hari, 1 sampai 6 hari, ya. Apakah kita mau melakukannya mulai dari 2 Syawal,
kemudian terus kita lakukan sampai 6 hari berturut-turut, atau kita selahi, ya. Kita selahi, kita lakukan 1 hari ini, kemudian besok kita tidak puasa, lusa kita puasa lagi, ya. Itu boleh menurut Imam Ahmad. Wala fadla li ahadihima 'alal akhar, ya. Tidak ada kelebihan antara dilakukan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ya, keduanya boleh dan tidak ada yang lebih afdal di antara keduanya. Wa indal Hanafiyah, menurut madhab al-Hanafiyah wa Syafi'iyah dan madhab Syafi'iyah, al-afdal saumuha mutatabi'an aqibal id. Bahwa ketika kita mampu untuk melakukannya secara berturut-turut, maka itu lebih baik, ya, dibanding dilakukan secara tidak berturut-turut. Jadi kita lakukan secara berturut-turut setelah salat Idul Fitri. Jadi ini dua cara dan disepakati keduanya boleh, ya, keduanya boleh kita lakukan. Boleh dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan secara tidak berturut-turut. Tinggal menurut Imam Ahmad, ya, tidak ada kelebihan antara satu dan yang lainnya. Namun menurut madhab al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah bahwa lebih afdal ketika dilakukan secara berturut-turut setelah kita berpuasa Ramadan. Itu tentang puasa Syawal, ya. Yang setelah selesai bulan Ramadan ini, insya Allah kita semua harus bertekad, ya, untuk melanjutkan puasa Ramadan, untuk menyempurnakannya dengan melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa yang kedua, yang merupakan puasa sunnah, adalah puasa di hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Dan ditekankan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa tersebut adalah puasa Arafah, ya, pada tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa kita disunnahkan untuk banyak berpuasa di hari-hari pertama atau hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Jadi disunnahkan kita memperbanyak amal saleh. Di antara amal saleh yang disunnahkan tersebut adalah puasa, zikir, ya, banyak tilawah Al-Qur'an. Karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut bahwa hari-hari 10 pertama Zulhijjah di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amal saleh di hari-hari tersebut. Kemudian puasa Arafah, ya. Puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafah," puasa pada hari Arafah, yukaffir sanatain. Itu dapat menghapuskan, ya, dosa selama 2 tahun. Ya. Madiyah wa mustaqbalah. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wa yaum Asyura wa saum yaum Asyura. Puasa hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram, ya, puasa pada tanggal 10 Muharram, yukaffir sanatan madiyah. Itu dapat menggugurkan atau menghapuskan 1 tahun dosa yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Al-Bukhari dan At-Tirmizi. Ya. Kemudian dari Hafsah radhiyallahu anha, ya,
Ummul Mukminin, qalat arba'un lam yakun yad'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal, ya. Ada 4 hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan, ya, amalan tersebut. Yang pertama, siyamu Asyura, puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Kemudian wal ashru, dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Wa thalathatu ayyamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari selama 3 hari dalam 1 bulan, ya. Wa raka'atani qabla al-ghada, kemudian 2 rakaat sebelum salat subuh, ya. Ini kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa Asyura, kemudian puasa di hari-hari pertama atau di 10 pertama bulan Zulhijjah, kemudian berpuasa 3 hari dalam sebulan, kemudian salat sunnah sebelum salat subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Hadis yang ketiga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumu Arafah, hari Arafah, wa yaumun nahar, dan hari nahar yaitu tanggal 10 Zulhijjah, wa ayyamut tasyriq, dan hari-hari tasyrik, Iduna Ahlul Islam. Itu adalah hari raya kami kaum muslimin. Wahia ayyamu aklin wa syurbin, dan dia itu adalah hari-hari makan dan minum, ya. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah wa sahahahu at-Tirmizi. Ini menunjukkan keutamaan hari-hari tersebut. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa Arafah, ya, ketika seseorang berada di padang Arafah. Ini menunjukkan para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sunnah, ya, takkid saum Arafah, ya, penekanan puasa pada hari Arafah itu bagi selain para jemaah haji, ya. Bagi selain jemaah haji sangat ditekankan untuk melakukan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Namun bagi jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji, ya, tidak ditekankan. Yaitu bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa itu adalah ayyamu aklin wa syurb, ya, hari-hari di mana kita seharusnya makan dan minum, ya. Qala Tirmizi, qad istahabba ahlul ilm, bahwa para ahlul ilmi, ya, para ulama menyunnahkan atau mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baik, siyam yaumi Arafah illa bi Arafah, ya, berpuasa di hari Arafah kecuali, ya, bagi orang-orang yang berada di Arafah, artinya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ya. Dari Ummul Fudail annahum syakku fi saumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Suatu ketika, ya, ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka agak ragu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari itu, karena yang mereka fahami adalah berpuasa pada hari Arafah adalah suatu sunnah yang muakkadah. Sebagaimana fadilah yang telah kita bacakan tadi, dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka para sahabat khawatir jangan-jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa pada hari tersebut.
Fa arsaltu ilaihi bilaban. Lalu Fadl, ya, Ummul Fadl mengirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susu. Fasyariba wa huwa yakhtubun nasa bi Arafah. Lalu beliau, ya, untuk mempermaklumkan bahwa beliau tidak puasa, beliau minum susu tersebut ketika beliau sementara berkhutbah di padang Arafah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan para hujaj yang melaksanakan ibadah haji sementara melaksanakan ibadah haji untuk berpuasa di hari Arafah sementara mereka melaksanakan ibadah haji pada hari Arafah tersebut. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.